Nah, jadi kita akan unboxing sebuah kompor listrik yang kita beli dari Shopee. Kita akan buka paketnya. Ini adalah kompor induksi ya teman-teman. Nah, seperti apa? Kita unboxing juga sekalian biar tahu apakah dalam proses pengirimannya ada kecacatan atau tidak, misalnya pecah atau sebagainya ya. Kita unboxing terlebih dahulu. Oke. Nah, di tulisannya, bentar kita tepikan dulu kantongnya, pembungkusnya. Nah, ini ada tulisan Adspan digital 600 watt. Nah, seperti apa isinya, kita buka saja. Jadi ini kompor induksi menggunakan listrik dengan watt maksimalnya 600 watt saja. Nah, saya buka dulu ya. Oke. Jadi jika teman-teman mencari di online, tentunya sekarang ini trennya memang kompor listrik atau kompor induksi, cuman harus menyesuaikan dengan listrik di rumah teman-teman. Seperti itu. Saya di rumah listrik 950 VA. Ini bubble-nya tentunya ditambah ya oleh penjualnya. Nah, ini bubble tambahan. Dan ini unitnya terbalik. Nah, ini dia teman-teman unitnya. Itu unit kompornya. Nah, kita buka. Jadi saya belinya di Shopee, harganya cukup ya, nggak mahal nggak murah lah, 300-an lebih kalau saya nggak salah. Jadi di dalamnya ada kompor induksinya seperti ini, merek Adspan, ada kartu garansi, ada buku panduan seperti ini. Untuk fisiknya aman ya, tidak ada pecah, tidak ada gores dan sebagainya, jadi aman. Nah, kenapa saya memilih kompor induksi merek Adspan IDC 200 ini? Pertama, dia sudah touchscreen, jadi layarnya ini touchscreen. Kalau IDC 100 itu kan layarnya kayak ada tombol tekan-tekan, kalau ini touchscreen. Kemudian ini juga wattnya kecil, seperti saya sampaikan tadi, hanya sekitar 600 watt saja. Jadi kalau listrik saya di rumah saya 900 watt, ini cukup untuk bisa dipakai di rumah saya tanpa meternya harus trip ataupun jeglek seperti itu. Nah, kemudian fiturnya di sini, jadi ada bisa menghitung waktu, kita mau pakai timer itu kalau kita masak, power. Kemudian ini untuk membesar kecil atau menurunkan, ini menaikkan suhunya. Ini kita misalnya kita pakai menu hotpot, nah misalnya pakai stir fry, menggoreng, merebus air, membuat sup, temperatur.
bisa juga menggunakan ini seperti itu. Jadi dengan tombol function ya. Nah, untuk maksimal beban yang bisa ditampung adalah kita letakkan di atasnya adalah 6 kilo saja. Jadi kalau lebih dari 6 kilo itu enggak diperbolehkan ya teman-teman, maksimal 6 kilo. Saya mau coba on kan dulu, tapi di sini saya nggak menggunakan panci dulu ya, saya hanya ingin menyalakan saja. Kita memastikan bahwa unitnya menyala atau tidak. Bentar. Oke, saya colokkan dulu ke listrik. Oke. Nah, di situ nggak kelihatan nih. Jadi ini kayak model standby kayak gitu teman-teman. Jadi saya nyalakan dulu, on ya. Nah, ini on. Baterai sudah menyala. Nah, kalau kita sudah menyala, kita mau mencoba untuk memasak, sebaiknya kita menggunakan peralatan yang support dengan kompor induksi. Contohnya adalah alat masak yang mengandung atau dibuat dari bahan stainless steel. Nah, itu bisa digunakan. Seandainya teman-teman punya peralatan masak di dapur yang tidak mengandung stainless steel, itu tidak bisa digunakan di kompor induksi. Nah, apa bedanya kompor induksi dengan kompor listrik yang model lama menggunakan kawat? Kompor induksi itu dia mengirimkan panas dari dalam sini itu hanya ke alat masaknya saja. Jadi di sekitaran ini dia nggak panas. Jadi kompor induksi itu kelebihannya panas itu dikirim ke alat memasak. Jadi alat memasaknya yang panas seperti itu. Sedangkan dia sendiri ini bagian tepinya tidak panas. Nah, kemudian keunggulannya adalah dengan dia mengirimkan panas yang hanya terkirim kepada alat masak, otomatis apa yang kita masak itu menjadi cepat matang seperti itu. Nah, jadi lebih efisien dalam penggunaan energi daripada menggunakan kompor listrik yang model lama yang menggunakan kawat. Oke teman-teman, mungkin itu saja video singkat kita pada unboxing ini untuk memastikan bahwa produk ini berfungsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.